Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walittaqa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Fa ushribat ma'na dhamiri syani fa uribat bil hani fil alhani thumma salatu ma'as salami la'iqi 'ala nabi rasulil khalaiqi. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja puji syukur kita terlimpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat ihsan. Sehingga kita masih diberikan umur yang panjang dan juga kesehatan baik jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu baginda Rasulullah SAW yang dimana telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Rahman, jurusan Pariwisata Syariah, semester 2 kelas A. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ushul Qawaid Fiqhiyah yang dimana mata kuliah ini dosen pengampunya adalah Bapak Ahmad Khairuddin yang terhormat. Baik saja langsung di sini saya akan membahas tentang sumber hukum pertama Al-Qur'an dan qaidah kubra pertama al-umru bimaqasidiha. Hakikat yang pertama itu hakikat dan majaz dalam Al-Qur'an. Hakikat yakni suatu kata atau kalimat yang mananya digunakan menurut asalnya, serta untuk maksud tertentu, yang dimana maksudnya kata atau kalimat tersebut mengacu kepada makna asal atau makna dasar, tanpa mengundang kemungkinan makna lain. Contohnya seperti pada kata kursi. Menurut asalnya, kata kursi merupakan tempat duduk yang memiliki sandaran dan kaki. Akan tetapi untuk bisa saja, kata kursi dipalingkan arti kekuasaan, jabatan, namun secara hakikat, kursi adalah tempat duduk. Majaz berasal dari kata al-jawaz, yang berarti melampaui. Majaz juga digunakan untuk menjelaskan suatu lafaz selain pada makna yang tersurat di dalam nas atau teks. Hal itu karena di dalam teks tersebut terdapat persamaan atau keterkaitan, baik makna yang tersurat di dalam teks maupun yang terkandung di dalam teks tersebut. Majaz merupakan bentuk perpindahan dari makna dasar ke makna lainnya, karena alasan tertentu yang dibenarkan oleh kaidah bahasa. Selanjutnya yaitu ayat muhakamat dan ayat mutasyabihat. Ayat muhakamat adalah ayat-ayat yang memiliki arti yang pasti dan tidak samar-samar. Artinya pemahaman ayat muhakamat adalah pemahaman yang tidak meragukan. Sedangkan ayat mutasyabihat juga disebutkan sebagai ayat yang samar-samar. Biasanya ayat mutasyabihat sering berkaitan dengan sifat Allah. Selanjutnya itu mujmal dan mubayyan. Mujmal ialah suatu lafal yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskan. Dapat juga dimengerti sebagai lafaz yang global, masih membutuhkan penjelasan bayan atau penafsiran. Mubayyan artinya ditampakkan, yang ditampakkan dan yang dijelaskan. Secara istilah berarti lafaz yang dapat dipahami maknanya berdasar asal awalnya atau setelah dijelaskan oleh lainnya. Al-bayan artinya ialah penjelasan, yang di sini yang dimaksudkan ialah menjelaskan lafaz atau susunan yang mujmal. Selanjutnya yaitu mutlak dan muqayyad. Mutlak menurut istilah ialah lafaz yang menunjukkan pada hakikat. Lafaz itu apa adanya, tanpa memandang jumlah maupun sifatnya. Sedangkan muqayyad ialah lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz tersebut dengan dibatasi oleh sifat, keadaan, dan syarat tertentu. Atau juga dengan kata lain, lafaz yang menunjukkan pada hakikat lafaz itu sendiri dengan dibatasi oleh batasan tanpa memandang pada jumlah. Selanjutnya itu am dan khos. Am adalah suatu lafaz yang memperlihatkan suatu arti yang meliputi semua personal yang tak terbatas dengan jumlah tertentu. Khos adalah lafaz yang dibuat untuk memberikan pemahaman satu satuan
yang tertentu, baik menunjukkan pribadi seseorang seperti lafadz Muhammad untuk menunjukkan jenis suatu hal, seperti lafadz insan atau yang artinya manusia, dan rojulun, yaitu seorang pemuda laki-laki, atau menunjukkan tipe suatu hal seperti lafadz hayawan atau hewan, atau menunjukkan benda nyata atau abstrak seperti lafadz al-ilm atau ilmu pengetahuan dan jahal ketidaktahuan, atau penunjukan makna kesatu-satuan itu secara esensial atau iktibar asumsi seperti lafadz-lafadz yang dibuatkan untuk memberi peringatan banyak yang terbatas seperti lafadz salanah atau 3, adun 100, jumlah semuanya, jam on semuanya, dan farik kelompok. Selanjutnya itu nasikh wa mansukh. Nas secara bahasa artinya menghilangkan, menghapuskan, memindahkan, atau menulis. Sedangkan mansukh artinya yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syara' atau lafadznya yang dihapuskan. Selanjutnya itu zahir dan awal. Zahir adalah suatu lafadz yang dengan mendengarkan lafadz itu, pendengar bisa langsung mengerti apa maksudnya tanpa petunjuk lain. Sedangkan mu'awwal berarti mengartikan lafadz yang beberapa alternatif kandungan makna yang bukan makna lahiriahnya. Bahkan penggunaan secara masyhur kadang-kadang diidentikan dengan tafsir. Selanjutnya mantuk wa mafhum. Mantuk adalah makna tersurat yang bisa dipahami dari ayat-ayat dalam Al-Quran. Sedangkan mafhum adalah sebaliknya, yaitu makna tersirat dari ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian kaidah al-umru bimaqasidiha. Kaidah al-umru bimaqasidiha merupakan kaidah yang memiliki arti luas. Kaidah ini terkait dengan semua aktivitas manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Kaidah ini juga membahas tentang konsekuensi atas setiap perkara haruslah selalu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan terjadinya perkara tersebut atau niat yang melandasi dari perkara tersebut. Selanjutnya itu dasar-dasar atau dalil-dalil kaidah al-umru bil maqasidiyah. Dalil-dalil yang menjadikan dasar kaidah al-umru bil maqasidiyah ini ada beberapa di antaranya. Dalil-dalil atau dasar-dasar ini berlandaskan atau berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Yang diantaranya Quran, surat Al-Imran, surat ketiga di dalam Al-Quran, ayat 145. Dan juga ada di Quran, surat Al-Baqarah, surat kedua di dalam Al-Quran, ayat 225. Dan ada hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 6.970. Dan juga ada hadis riwayat Muslim nomor 2.675. Dan juga ada hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan hadis riwayat Muslim nomor 1907. Selanjutnya kaidah-kaidah cabang dari al-umru bil maqasidiha. Pengertian yang diambil dari suatu tujuannya bukan semata-mata kata dan ungkapannya. Tidak ada pahala kecuali dengan niat. Apabila berbeda antara yang diucapkan dengan apa yang ada di dalam hati atau diniatkan, maka yang dianggap benar adalah apa yang di dalam hati. Tidak wajib niat ibadah dalam setiap bagian, tapi wajib niat dalam keseluruhan yang dikerjakan. Setiap dua kewajiban tidak boleh dengan satu niat, kecuali ibadah haji dan umroh. Setiap perbuatan asal atau pokok, maka tidak bisa berpindah dari yang asal karena semata-mata niat. Maksud yang terkandung dalam ungkapan kata sesuai dengan niat orang yang mengucapkan. Sumpah itu harus berdasarkan kata-kata dan maksud. Niat dalam sumpah mengkhususkan lafadz am, tidak menjadikan lafadz yang khas. Sesuatu amal yang dalam pelaksanaannya tidak disyaratkan untuk dijelaskan atau dipastikan niatnya, baik secara garis besar ataupun secara terperinci. Kemudian ditentukan dan ternyata salah. Maka kesalahan ini tidak membahayakan sahnya amal. Pada suatu amal yang dalam pelaksanaannya disyaratkan kepastian atau kejelasan niatnya, maka kesalahan dalam memastikannya akan membatalkan amal. Sesuatu amal yang niatnya harus dipastikan secara garis besar, tidak secara terperinci, kemudian dipastikan secara terperinci dan ternyata salah, maka membahayakan sahnya amal.
Contoh pengaplikasian kaidah al-umru bima qasidiyah dalam ekonomi syariah. Tidaklah ada pahala kecuali dengan niat. Dalam amal yang disyaratkan menyatakan niat, maka kekeliruan pernyataannya membatalkan amalnya. Perbuatan yang secara keseluruhan diharuskan niat, tetapi secara terperinci tidak diharuskan menyatakan niatnya, maka bila dinyatakan niatnya dan ternyata keliru, berbahaya. Perbuatan yang secara keseluruhan maupun secara terperinci tidak disyaratkan mengemukakan niat, bila dinyatakan dan ternyata keliru, tidak berbahaya. Maksud lafaz itu tergantung pada niat yang mengatakannya. Baik, terima kasih. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan keberkahan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, unzur maqala wala tunzur mangqal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.